Anak saya meninggal, dibunuh oleh suami saya. Hao, anak yang baik sekali. Sama sekali tidak rewel. Dia tidak mau anak kami, tapi sekarang malah menggendong anak orang lain, Qin Yusheng. Sudah aku bilang untuk berhenti kerja. Selama perbulan sedikit sekali, lebih baik. Bersama lebih baik. Sayang, kau mohon jangan sakiti bayi dalam kandunganku. Ini bisa kan kau sedikit lebih mengerti? Mengenai bersama kecil, ya hanya perempuanku. Ibu besar bersama si kecil. Kau siapa? Sudahlah, kau cuma pegawai kecil, tidak mengerti apa-apa. Jangan ikut campur, selama aku mau, posisi Nyonya Qin pasti akan menjadi milikku. Cukup, Zheng Chunyi. Pergi sana. Zheng Chunyi. Qin Yusheng, kau lupa, Xingsheng bisa sesukses sekarang. Berkat teknologiku, biarkan perusahaanmu menemani anak kami di alam baka. Dokter, saya sebenarnya kenapa? Selamat, Anda hamil 3 bulan. Apa? Anda hamil. Sudah 3 bulan, belum sadar juga. Kalian anak muda ingin mengejar karier, saya paham. Tapi jangan selalu begadang. Sebelum datang ke sini, apakah lembur semalaman? Kalau tidak akan pingsan. Perusahaan suami saya ada masalah. Saya ingin membantunya. Perusahaan suamimu lebih penting, atau tubuhmu sendiri? Lebih penting, kamu sedang hamil sekarang. Saat hamil, harus perhatikan istirahat. Tahu? Iya, aku tahu. Qin Yusheng, kita akan punya anak. Kak Sheng, teleponmu. Apakah berdering? Ya, Kak Yui menelepon, cek keberadaan. Kak Sheng, sudah larut, masih datang temani aku periksa kehamilan. Seharusnya tidak mudah. Jelaskan ke Kak Yui, aku seharusnya memberi kamu kerepatan. Tidak apa, tidak usah peduli. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kak Sheng, ada kamu bagus sekali. Kalau anak benar-benar terjadi sesuatu, aku juga tidak tahu. Harus bagaimana? Tenang, aku sudah pesankan. Dokter terbaik, pasti bisa. Buat kamu melahirkan lancar. Tenang saja. Seharusnya ini hanya perasaanku, Chunyi. Mana mungkin dia ada di sini? Kak Sheng, karena dokter bilang bayi tidak apa-apa, maka kita pulang saja. Aku tadi seperti mendengar bayi bilang ingin minum sup ayam buatanmu. Kurasa yang ingin minum sup ayam adalah orang lain ya. Ayo pergi. Pulang, buatkan sup ayam untuk bayi. Ya. Chunyi, percayalah padaku. Setelah perusahaanku publik, aku pasti bisa memberimu kehidupan yang baik. Ya, aku percaya padamu. Semoga paten ini bisa membantu perusahaan Yuesheng mengatasi kesulitan mendesak. Sudah pulang. Aku akan melakukan sesuatu untukmu. Ya, hari ini ada yang mengirimiku sebuah rencana jenius. Benar-benar seperti hujan di musim kemarau. Sudahlah, jangan bahas ini dulu. Biarkan ini menjadi rahasia saja. Asalkan Yuesheng bisa sedikit lebih ringan bebannya. Qin Yuesheng, bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini sekarang? Halo, ada apa? Shubaili. Shubaili. Kak Yisio, Kak Cheng sedang sibuk. Ada yang bisa saya bantu? Suruh Qin Yuesheng angkat telepon. Chunyi, keluarga Xiaoli ada masalah dan butuh bantuan. Malam ini, aku tidak pulang. Qin Yuesheng, kamu mau bermalam di rumah perempuan lain? Begitu ya? Kak Yisio, jangan pelit dong. Kak Cheng cuma mau bantu aku kan? Chunyi, aku benar-benar sibuk Xiaoli dia. Sibuk bercinta dengan Shubaili. Ya, Qin Yuesheng. Aku tidak setuju kamu bermalam di rumahnya. Aku tanya, kamu pulang atau tidak?
Zeng Chunyi, kamu benar-benar berani datang. Kamu bilang apa? Perempuan ini, siapa yang suruh kamu datang ke sini? Lepaskan. Ada apa ini? Kak Zeng, Kak Xiao datang ke rumah mencari kamu. Dia juga bilang, aku tidak tahu malu. Junyi, kenapa kamu datang? Bukankah aku sudah bilang? Qin Yuecheng, aku baru masuk. Belum sempat bicara sepatah kata pun. Dia langsung menarik rambutku. Kak Xiao, kamu bilang apa? Aku jelas-jelas tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu menuduhku? Apa ini? Tidak ada apa-apa. Cuma hasil pemeriksaan kesehatan biasa. Kamu sakit? Kenapa tidak bilang padaku? Bila, bukankah aku sudah meneleponmu? Kamu angkat teleponnya. Aku sedang sibuk waktu itu. Junyi, kamu. Kak Sheng, kemarin akan kamu tempati. Masih agak berantakan. Bagaimana kalau kamu membereskannya dulu? Junyi, kamu pulang dulu saja. Xiaoli, dia tidak enak badan. Dia perlu dirawat. Sebagai kakaknya, aku tidak bisa tidak peduli. Ayo pergi.秦生，我倒要看看你还有多少借口。Kak Sheng, kamu sangat baik padaku. Kamu begitu membantuku. Kakak Yi tidak akan keberatan, kan? Tidak apa-apa. Dia tidak berani berkata apa-apa. Kak Sheng, kamu yang paling menyayangiku. Sejak kecil sampai besar, kamu selalu yang paling memanjakanku. Kalau tidak ada kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Hui Chuan tiada, yang tersisa hanya aku dan anak ini. Kalau tidak ada kamu, benar-benar tidak tahu bagaimana menghadap orang-orang tua yang mengincar warisan Hui Chuan itu. Kak Sheng, beruntung ada kamu. Hui Chuan juga temanku. Kita bertiga, besar, bersama sejak kecil. Merawatmu adalah kewajibanku. Qin Yusheng, kalian sedang apa? Qin Yusheng, kalian sedang apa? Qin Yusheng, kamu bilang dia mau bantu, jadi harus tinggal di sini. Itu bantuan yang kamu maksud? Junyi, kami hanya berinteraksi dengan normal. Jangan berlebihan. Interaksi normal? Kalian tadi bahkan berpelukan. Kalau aku benar-benar pulang, apa kalian misalkan tidur di ranjang yang sama? Zeng Chunyi, diam, pikiranmu. Kenapa begitu kotor? Aku dan Xiaoli tidak ada apa-apa. Kamu terus-menerus curiga. Tidak membosankan? Iya, Kak Yi. Kamu terlalu sensitif. Aku dan Kak Sheng tumbuh besar bersama, bergandengan tangan, atau berpelukan itu wajar. Jangan terlalu berlebihan. Diam! Kamu tidak berhak bicara di sini. Zeng Chunyi, sudah cukup. Xiaoli adalah adikku. Kamu terus menyulitkan dan cari gara-gara. Sebenarnya kamu mau apa? Kak Sheng, ini salahku. Aku terlalu bergantung padamu. Hui Chuan sudah tiada. Sekarang, yang bisa kugantungkan hanyalah kamu, Kak. Kak Yi mungkin merasa aku tidak tahu batas. Bagaimana aku dan Xiaoli berinteraksi? Bukan urusanmu untuk ikut campur. Minta maaf pada Xiaoli. Kamu memukulku demi dia? Zeng Chunyi, kamu lembur setiap hari. Sampai otakmu rusak ya. 2 hari ini, jangan pergi kerja. Di rumah saja. Renungkan perbuatanmu. Sekarang adalah periode kritis untuk iterasi versi baru abad ini. Kamu menyuruhku tinggal di rumah. Ya, Kak Xiao adalah karyawan Departemen Teknologi perusahaan kami. Tanpa dia, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan? Kamu hanya seorang karyawan kecil. Perusahaan tanpa kamu bukan tidak bisa beroperasi. Untuk apa bekerja begitu, Kas? Ya, Kak Xiao, kamu bisa masuk perusahaan juga hanya karena muka Kak Sheng. Ngapain pura-pura bekerja keras? Junyi, perusahaan sekarang kekurangan personel.
Di mana-mana ada kesulitan. Bisakah kamu datang ke perusahaan untuk membantuku? Hanya dengan bantuanmu, aku bisa merasa tenang. Bisa saja. Junyi, bagus sekali. Aku tahu, kamu tidak akan meninggalkanku. Denganmu di sampingku, aku tidak takut apapun. Aku umumkan. Kamu Zhang Junyi adalah potongan puzzle terpentingku di Xinseng. Junyi, aku mencintaimu. Agar tidak memberimu tekanan, memberikan paten teknologi secara anonim kepadamu. Membuat Xinxiang bangkit kembali. Mengerjakan pekerjaan 2 orang tanpa mengeluh. Bekerja di posisi terendah di perusahaan, ternyata hanya mendapat penilaian sebagai karyawan kecil. Qin Yusheng, hati nuranimu dimakan anjing, kebutaan dan ketulisan hatimu benar-benar mencapai puncaknya. Aku tidak penting. Baik, Qin Yusheng. Karena kamu begitu meremehkanku, menganggapku sebagai orang terkecil yang hanya bisa bergantung padamu. Bisa? Kalau begitu kita bercerai. Kalau begitu kita bercerai. Apa katamu? Aku bilang kita bercerai. Aku mengalah untuk kalian. Kamu. Zhang Junyi, apa yang kamu ributkan? Bisakah kamu sedikit rasional? Tanpaku, bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Zhang Junyi, aku tidak setuju bercerai. Bercerai atau tidak, aku yang menentukan. Junyi, kenapa kamu berubah menjadi seperti ini sekarang? Dulu kan jelas. Qin Yusheng, kamu masih berani menyebut masa lalu. Junyi, aku hanya ingin kamu meminta maaf pada Xiaoli. Apakah perlu reaksi sebesar ini? Aku tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Dan atas dasar apa kamu memukulku? Aku memukulmu karena ucapanmu terlalu kasar. Kamu pantas menerimanya. Kamu seenaknya mengarang cerita tentangku dan Xiaoli. Seharusnya kamu minta maaf. Qin Yusheng, kamu gila. Cukup, Zhang Junyi. Sekarang ikut aku untuk meminta maaf pada Xiaoli. Ayo pergi. Kak Sheng. Ya, maaf, ini semua salahku. Bagaimana kalau kamu kembali saja dengan Kak I? Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Qin Yusheng, yang terluka adalah aku. Tapi kamu hanya sibuk menghibur wanita itu. Jangan-jangan dia benar-benar hamil. Katakan, Nona Shu, sudah jelas. Zhang Junyi memang sudah hamil 3 bulan. saya tahu. Zhang Junyi ingin mengandalkan anak di perutnya ini untuk membalikkan keadaan. Dan terus terlibat dengan Kak Sheng. Mimpi, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Hai, sudah datang kerja ya? Sakitnya sudah sembuh semua. Sudah jauh lebih baik. Hai, kamu tidak tahu sama kamu tidak datang. Beberapa hari ini di perusahaan ada gosip besar yang menggemparkan. Gosip apa? Kemari, Direktur Qin dan Sekretaris Shu punya hubungan gelap. Mereka semua menyebarkan kabar bahwa anak di perut Sekretaris Shu itu sebenarnya adalah anak haram Direktur Qin. Aku bisa membuktikannya. Beberapa hari lalu, aku masih melihat Direktur Qin membawa Sekretaris Shu pergi periksa kandungan. Keduanya sangat mesra. Apakah Direktur Qin tidak memberikan penjelasan atau klarifikasi apapun? Tidak ada. Direktur Qin tidak mengatakan apa-apa. Bukankah itu berarti dia diam-diam melakukannya? Karena Direktur Qin dan Sekretaris Shu adalah teman masa kecil. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Sepertinya bahkan sudah mengambil surat nikah. Pria berbakat dan wanita cantik juga cukup serasi. Yusheng, mengapa kamu tidak mau mengungkapkan hubungan kita? Junyi, kamu terlalu naif. Sekarang mengungkapkan hubungan kita. Untukmu, untukku, untuk Xinxiang. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Junyi, ayo duduk. Coba pikir. Sekarang, Xinxiang sedang berada di periode kunci untuk ke publik citra saya. Harus sempurna tanpa cacat. Apakah aku adalah cacatmu? Presiden Direktur Muda menikah kilat menikahi karyawati sendiri. Opini publik ini, bukankah sudah cukup menggemparkan? Bukankah sudah cukup bagi pesaing untuk dijadikan bahan cerita? Tapi
Kita saling mencinta, pernikahan yang sah. Saling mencinta. Yang dilihat orang lain hanya aturan tersembunyi. Junyi, kau pikir media-media itu akan membebaskanmu? Mereka pasti akan mengomentarimu habis-habisan. Aku melakukan ini sebenarnya juga untuk kebaikanmu. Tapi, Tidak ada tapi-tapinya. Junyi, tunggu sampai aku Sheng menjadi orang baru di industri yang kokoh berdiri. Aku pasti akan dengan megah mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kaulah istriku. aku percaya padamu demi masa depan kita. Aku rela menunggu. Cepat lihat, Nyonya Qin datang. Lihat Ibu Qin datang. Sekretaris Shu. Silakan duduk. Ayo, kita makan bersama. Jadi, aku adalah batu sandunganmu. Aku adalah keberadaan yang akan merusak reputasimu. Shu Bailey tidak begitu kan? Rupanya dari awal sampai akhir. Yang tidak boleh dilihat, yang tidak dicintai olehmu. Hanya aku, Zheng Junyi. Kak Yi, bisakah kamu berhenti? Terus-menerus menggantungkan diri pada Kak Sheng dan tidak melepaskannya. Astaga, ini berita besar apa? Mungkinkah Kak Yi? Tidak mungkin, wah. Istri sah melawan wanita simpanan. Sangat seru. Menurutku Zheng Junyi ini adalah karena melihat dirinya 2 tahun ini tidak naik jabatan, lalu punya niat buruk. Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Shu Bailey, omong kosong apa yang kamu katakan? Zheng Junyi, bukankah yang kukatakan benar? Bukankah kamu yang memaksa diri dan terus menggantungkan diri pada Kak Sheng? Kak Yusheng. Xiaoli adalah adik yang tumbuh besar bersamaku. Dan bayi di dalam perutnya adalah anak saudaraku. Nona Shu juga bukan pelakor. Mulai hari ini, siapapun yang menyebarkan rumor di perusahaan, bersiaplah untuk mengemasi barang dan pergi. Nona Shu, Qin Yushi, kau berani sekali mengatakan hal seperti itu. Ternyata kami salah menuduh Kak Xiaoyi. Jangan sembarangan bicara lagi nanti. Ternyata Sekretaris Su sudah punya suami. Lalu, kenapa masih nempel ke Pak Qin? Iya, dipanggil Nyonya Qin, dia malah bangga. Membuat semua orang mengira anak ini adalah anak Pak Qin. Diam semua. Tampaknya di hati Kak Sheng masih ada tempat untuk Zheng Junyi. Jika dia tahu Zheng Junyi hamil, tidak boleh. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Posisi Nyonya Qin harus menjadi milikku. Zheng Junyi, kau pergilah. Halo, Nona Zheng, pemeriksaan kehamilan Anda bermasalah, termasuk kehamilan yang terhenti. Mohon segera datang ke rumah sakit. baik. Saya segera sampai. Tidak perlu dia tahu. Lagi pula kami akan bercerai. Anak ini adalah milikku sendiri. Zheng Junyi, mari kita lihat Kak Sheng akhirnya akan memilihmu atau memilihku. Kak Xiaoyi, kenapa mau pergi? Ada apa yang begitu mendesak? Pergi sana. Zheng Junyi, jangan kira aku tidak tahu. Di perutmu ada anak haram dari kakak Cheng. Apa katamu? Mari kita bertaruh. Menurutmu, jika kita berdua sama-sama dalam bahaya, dia akan memilih anak di perutmu. Tahu anak di perutku? Kamu gila. Anakku. Shu Bailey, kumohon, selamatkan anakku. Bawa
bawa aku ke rumah sakit. Qin Yusheng tidak kubutuhkan lagi. Aku hanya ingin anakku, kumohon. Benarkah? Sudah terlambat. Ali, di mana kamu? Ali! Anakku, selamatkan anakku. Ali! Ali, kamu? Tolong anakku. Junyi, kamu? Kalian apa? Rumah sakit, antar aku ke rumah sakit. Yusheng, tolong anakku. Ini satu-satunya anakku dengan Hui Chuan. Satu-satunya anak. Tenang, Ali. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Junyi, ambulans akan segera tiba. Tunggu sebentar. Qin Yusheng, aku juga hamil baru 3 bulan. Ini anak pertama kami. Ai, aku menyelamatkanmu. Aku yang terlibat karenamu. Bagaimana kamu bisa membuat kebohongan seperti ini? Meskipun kamu hanya ingin mengulur waktu. Tapi kamu tidak boleh menyakiti anakku. Kak Sheng, cepat antar aku ke rumah sakit. Aku... Cukup, Zheng Junyi. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah orang seperti ini. Di saat seperti ini, kamu masih membuat kebohongan. Ambulans akan segera tiba. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Nona Zeng, sayang sekali, janin tidak dapat diselamatkan. Saat Anda dibawa ke sini mengalami pendarahan hebat, kami menanyai keluarga. Dia setuju untuk aborsi dan sudah menandatangani. Dokter, bisakah saya melihat formulir persetujuan aborsi? Qin Yusheng, kamu di mana? Aku di rumah sakit menemani Bailey. Dia sangat terkejut. Sekarang sedang di rumah sakit untuk melahirkan. Rumah sakit? Untuk melahirkan? Zheng Junyi, apa yang sebenarnya selalu kamu pikirkan setiap hari? Bagaimana bisa karena keinginan pribadimu sendiri? Kau menyakiti seorang anak. Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Anak. Kamu sendiri yang telah membunuh anak kita. Tapi di sini kau malah menyalahkanku untuk anak orang lain. Apa yang kamu katakan? Dokter, aku sakit sekali. Bu, tenanglah. Air ketuban Anda belum pecah. 2 hari lagi akan baik-baik saja. Junyi, apa katamu? Aku sedang sibuk. Ada apa? Bicaranya di rumah saja ya. Aku sakit sekali. Sudah, jangan ribut. Dokter sudah bilang tidak apa-apa. Nasib orang memang berbeda-beda. Minggu lalu, pasien yang dipindahkan dari IGD mengalami keguguran dengan pendarahan hebat. Operasi kuretase baru selesai, sendirian, terbaring di tempat tidur rumah sakit. Kasihan sekali. Katanya karena kecelakaan mobil, pengemudinya kabur. Kasihan sekali. Lihat di sana, kemarin baru melahirkan. Suaminya begitu perhatian, sangat mesra. Wanita memang harus jeli memilih pria. Qin Yusheng. Sungguh hangat dan bahagia. Junyi, kenapa kamu? Apa ini? Cepat ambil. Jangan sampai menakuti anak. Apa maksudmu? Ini anak kita. Anak? Kita? Kamu sendiri yang membunuh anak kita. Tapi di sini kamu menuduhku untuk anak orang lain. Aku tidak punya waktu untuk bermain rumah-rumahan denganmu. Anak kita sudah 4 bulan. Sudah terbentuk. Ada detak jantung. Aku bahkan bisa merasakannya bergerak. Tapi dia hilang. Karena kamu. Dan juga kamu. Junyi, aku... Qin Yusheng,
Kamu kasihan pada Subaili. Kamu kasihan pada anak Subaili. Lalu anakku bagaimana? Dia baru 4 bulan. Sudah ditinggalkan oleh ayah kandungnya sendiri. Harimau buas pun tidak memakan anaknya. Qin Yusheng, kamu benar-benar binatang tanpa hati nurani. Kasheng, kamu melindungi anaknya. Lalu anakku bagaimana? Haruskah dia mati begitu saja? Junyi, dengarkan penjelasanku. Bukan itu maksudku. Qin Yusheng, janji yang kamu ucapkan sudah kamu lupakan. Apakah masih ada satu kata jujur di mulutmu? Janji yang kamu berikan padaku sudah kamu lupakan. Junyi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Junyi, aku pasti akan baik padamu. Kita punya sebuah rumah. Masa depan akan ada anak lagi. Aku pasti akan baik kepada kalian. Junyi, aku mencintaimu. Junyi, aku tidak bermaksud begitu. Cukup, jangan katakan lagi, Qin Yusheng. Aku tidak membutuhkanmu. Kasihan palsumu yang munafik. Sikapmu seperti ini. Sungguh membuatku mual. Maaf, Junyi. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mual. Mari kita akhiri saja seperti ini. Junyi, Jika kau masih punya hati nurani, lepaskan aku. Mari kita bercerai. Junyi. Surat pengunduran diri sudah saya serahkan ke HM. Setelah proses serah terima pekerjaan selesai, kita tidak perlu bertemu lagi. Junyi, meski kita bercerai, kamu tidak perlu meninggalkan perusahaan hanya untuk membalas dendam padaku. Ini bukan urusanmu. Aku sudah tidak tahan lagi di Xinjiang. Xinjiang sekarang adalah perusahaan terdepan di industri. Meninggalkan Xinjiang hanya dengan kemampuanmu sendiri. Tanpa koneksi, bagaimana kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik? Jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Bagaimana masa depanku? Dan di mana aku bekerja? Bukan urusanmu. Junyi, tekanan di kota utara tidak kecil. Kamu tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Aku juga melakukan ini demi kebaikanmu. Bisa cepat-cepat pergi? Zheng Junyi, jangan sampai kamu menyesal. Terobosan, kita akhirnya berhasil. Bagus sekali kerja divisi teknologi kali ini. Optimasi algoritma ini sungguh luar biasa. Krisis teratasi. Xinjiang terselamatkan. Bagus. Dan juga, divisi teknologi kali ini dapat penghargaan besar. Semuanya dapat bonus. Bagus. Siapa yang menyelesaikan ini? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Sudahlah, anggap saja ini bantuan dari langit. Syukurlah, akhirnya bisa tidur nyenyak. Baiklah, semua kembali bekerja. Semangat. 幸好我昨天拜托老师出山解决这个问题，看来新生真的度过危机了，这下岳氏能松口气了，真好。Qin Yusheng, kamu dan Xinjiang, tunggulah kehancuranmu. Dunia baru adalah karyaku. Junyi, apa yang kamu bicarakan? Dunia baru jelas-jelas kecil. Kamu terus saja bodoh seperti ini. Malas bicara denganmu. Kamu... Selama bertahun-tahun ini, aku telah menyelesaikan banyak proyek besar kecil untuk Xinjiang. Tapi akhirnya, yang tertulis namaku sangat sedikit. Menggunakan keringat dan darahku untuk membuka jalan bagi selingkuhanmu, Qin Yusheng. Kamu benar-benar kejam. Wah, Kak Yiyi, kamu sudah selesai membereskan barang-barangmu dengan cepat. Penghargaan kontribusi khusus untuk Ocho Satus sekarang malah jadi mainan Qin Yusheng untuk membujukmu. Meninggalkan Xinjiang, siapa lagi yang bisa seperti Kak Sheng memberimu sesuap nasi? Aku menasihatimu, sebaiknya kamu pergi kemana? Ya, pergilah ke sana. Sampah sepertimu di kota utara.
sama sekali tidak bisa bertahan. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan sekretaris Shu yang mengambil jasa orang lain. Sebagai harta karun, Kamu bicara soal ini ya, ngomong-ngomong, benar-benar harus berterima kasih pada Oku Satuus ini yang tidak pernah muncul aku. Hanya sekedar menyebutkannya, Kau Sheng langsung yakin itu aku dan segera memberiku penghargaan. Shu Bailey, kau bisa menipu orang lain saja. Jangan sampai menipu dirimu sendiri. Barang milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Jangan sok suci di sini tanpamu. Rup Xincheng hanya akan lebih baik bicara soal barang milikmu. Ini tidak ada hubungannya sedikit pun denganmu. Qin Yusheng, dunia baru hanya akan menjadi milikku. Kamu tunggu saja kehancuran namamu. Direktur Qin, sudah sesuai perintah Anda. Semuanya selesai. Lihat siapa di kota utara yang berani menerima teknisi dengan reputasi buruk seperti ini. Dengan begini Nona Zeng mungkin akan kesulitan mencari pekerjaan di kota utara. Dengan kemampuannya yang terbatas, tanpa modal dan kemampuan, dia tidak bisa apa-apa selain mengetik kode. Meninggalkan aku adalah pilihan terburuk. Chunyi, aku akan menunggumu. Menangis dan kembali memohon padaku suatu hari nanti. Direktur Rong, ini adalah rencana proyek New World 3.0. Ini milik Xin Yusheng dari grup Shinseng. Harta paling berharganya juga bernama New World. Apakah Anda berencana untuk bersaing langsung dengannya? Ya, tapi New World, saya lebih otoritatif dan lebih kreatif. Yang dia pegang sudah ketinggalan zaman. Tapi Shinseng baru saja merilis pernyataan minggu lalu akan merilis versi terbaru New World. Nona Zeng, bagaimana Anda memastikan bahwa yang Anda miliki adalah yang terbaik? Dunia baru pada dasarnya adalah karyaku. Belum saya pergi versi pembaruan, langkah terakhirnya belum selesai. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih selain saya. Sistem pasti akan crash. Saat itu, harga saham akan anjlok. Tapi sepengetahuan saya, yang terdaftar di kantor paten bukan nama Anda. Semua bukti ada di sini. Catatan kode asli, timestamp, email komunikasi saya dengan pembimbing, dan saya adalah pencipta aslinya. Ini bukti resmi. Ini Yusheng selalu mengira, setelah meninggalkan Xinsheng, saya bukan apa-apa. Sekarang, urat nadi Xinsheng ada di genggaman saya. Saya hanya perlu menekan sedikit, mereka semua akan hancur. Baik, berapa investasi yang Anda rencanakan? 1 miliar diinvestasikan ke Shentung Technology. Perusahaan saya yang kelola, teknologi kami yang dukung. Keluarga Rong memegang saham. Tidak lebih dari 30%. Sebagai gantinya, putaran berikutnya, Anda dapat prioritas. Nafsu Anda cukup besar. Setidaknya, kita punya tujuan bersama, menjatuhkan Xinsheng. Kamu yakin sekali bisa menghancurkan Xinsheng? Buat aku untung besar. Xinsheng tanpa New World hanyalah istana di udara. Qin Yusheng juga cuma jangkang kosong. Beri aku 2 bulan. Begitu konferensi pers dibuka, aku akan menghancurkan mereka total. Dukung aku, kamu tidak hanya akan mendapat uang, tapi juga bisa menyaksikan sendiri lawanmu jatuh dan hancur. Bukankah ini lebih seru daripada sekadar menghitung uang? Cukup menarik. Baik, 25% saham, 10 miliar. Perusahaan kamu urus, teknologi kamu kendalikan. Tapi kau tidak bisa menjatuhkan Xinsheng dalam 3 bulan kontrak kita. Batal total. Kamu yang tanggung kerugiannya. Setuju, Direktur Rong. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Tunggu saja pertunjukan bagus ya. Qin Yusheng, hari-hari indahmu sudah sampai di ujung. Aku akan menggunakan barang yang kamu curi untuk menguburmu sendiri. Aku tidak tahu apakah kamu sudah menerima dia perpisahan dariku. Kak Cheng, buruk sekali. New World 3.0 crash. Di atas semua kacau. Apa? Alam, sistem inti crash, error fatal, alam. Aliran data terputus, protokol keamanan gagal. Tidak mungkin. Kemarin tes tekanan. Semuanya normal. Kenapa hari ini terjadi masalah besar? Sungguh aneh, sama sekali tidak ada petunjuk. Crash ini reaksi berantai. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini sama sekali bukan bug biasa. Lebih mirip program penghancuran diri yang direncanakan. Bagaimana ini? Apakah perusahaan kita akan bangkrut? Kak Cheng, sekarang masalah perusahaan sudah tersebar keluar. Banyak pemegang saham menanyai saya.
Saya juga hampir tidak tahan. Kamu pikirkan lagi caranya. Masih ada harga saham. Harga saham juga terus turun. Ini sebenarnya bagaimana? Bukannya sudah dites? Tidak ada masalah, kenapa bisa di momen penting seperti ini muncul masalah serius seperti ini? Hah? Jawab saya. Makin tidak tahu kenapa. Hari ini program tiba-tiba lumpuh total. Lumpuh total. Kalian sekelompok sampah ini ngapain saja? Kak Cheng, jangan panik dulu kami. Kami pasti masih akan ada cara. Jangan buru-buru. Mana mungkin aku tidak buru-buru? Kamu tahu tidak? Kalau tidak bisa melewati krisis ini dengan lancar, Xin Sheng bisa bersiap-siap gulung tikar. Tapi kita sekarang memang tidak punya cara lain. Sudahlah, Xiaoli. Kamu sekarang periksa penanggung jawab proyek. Buat daftar semua orang yang menangani. Setiap bagian untukku. Baik. Kak Sheng, sudah ketemu. Bagian perusahaan yang bermasalah adalah yang dulu ditangani Zeng Chunyi. Sebelum dia mengundurkan diri, dia mengotak sistem. Zeng Chunyi? Kamu bercanda apa? Pak Qin, sejujurnya, setelah Kak Zeng pergi, bagian ini ditangani. Banyak yang tidak kami pahami, jadi kami hanya bisa melanjutkan sesuai arahannya. Tidak paham? Kenapa tidak tanya dulu sampai jelas? Baru biarkan dia pergi. Orang yang bertanggung jawab serah terima. Bagaimana kerjanya? Waktu itu sekretaris Su mendesak agar serah terima cepat-cepat. Dia bilang modul-modul kayak itu sederhana saja. Dia juga menyuruh kami mengikuti saran optimasinya sendiri, mengubah beberapa parameter. Mungkinkah? Apa maksudmu? Kemampuanmu sendiri yang tidak memadai masih mau lempar tanggung jawab padaku. Begitu banyak orang, lu tidak bisa mengatasi barang sisa. Seorang sampah masih berani bicara? Pak Yai, jelas-jelas sangat hebat. Hebat? Dia Zeng Chunyi cuma seorang teknisi biasa saja. Bisa sehebat apa? Itu banyak orang yang meneruskan tidak bisa mengatasi barang sisaan seorang sampah. Menurutku kalian cuma malas. Sampah, sekelompok sampah. Xin Sheng, apakah membayar kalian untuk makan gaji buta? Kode sampah yang ditulis seorang wanita yang sudah keluar. Bisa sesulit apa? Tapi saya adalah inti dari versi penolongan kali ini. Inti? Jadi perusahaan tanpa dia tidak bisa berjalan lagi? Langsung saja umumkan bangkrut. Cukup. Siapa membayar kalian gaji setinggi itu? Agar kalian makan gaji buta. Sekarang ada masalah. Kalian dibayar untuk apa? Sekarang ada masalah. Kalian langsung saling menyalahkan. Bailey, versi pertama New World. Bukankah kamu yang memberikannya padaku? Kamu pasti tahu cara mengubahnya. Benar kan? Kerusakan yang dilakukan secara sengaja seperti ini. Aku, untuk sementara waktu, tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu. Aku masih harus menghibur para pemegang saham. Aku pergi dulu. Kamu. Asisten khusus, terus selidiki untukku. Mulai dari catatan, versi pertama New World. Zeng Chunyi. Kamu masih berani muncul di hadapanku? Jangan, pura-pura. Sistem New Century mengalami keruntuhan tepat di bagian yang kamu tangani. Apakah kamu menyimpan dendam pada perusahaan? Dan sengaja menanam bom waktu? Apa yang kamu omongkan? Zeng Chunyi, hatimu sungguh jahat. Apa kamu tidak tahu? Kerugian sebesar apa yang ditimbulkan pada perusahaan ini? Ratusan juta, sekarang pasar saham runtuh. Kamu puas? Tuan Qin, prosedur pengunduran diri adalah kamu yang tanda tangani sendiri. Kewajiban kerjaku sudah selesai. Perusahaan bangkrut. Itu masalah kalian. Apa hubungannya denganku? Jangan berteriak padaku di sini. Baiklah. Meskipun kamu tidak sengaja. Sekarang situasinya, jagoan. Hanya kamu yang mengerti. Udah di bagian itu. Jadi, kamu harus kembali ke Xin Sheng untuk menyelesaikannya. Apa? Chunyi, melihat hubungan kita dulu, aku memberimu kesempatan. Kembali. Gajimu akan aku naikkan 30%. Tuan Qin, sikapmu yang seperti memberi sedekah ini sungguh memuakkan. Jujur saja, Xin Sheng dan kamu, aku tidak sudi melihatnya. Zeng Chunyi, Xin Sheng sekarang sedang dalam
Masa hidup dan mati. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Aku kejam. Aku sudah meninggalkan perusahaan. Keadaan perusahaan tidak ada hubungannya denganku. Meninggalkan Xin Sheng. Kamu pikir kamu siapa? Siapa di industri ini yang tidak tahu? Kamu pergi karena dikeluarkan karena perilaku buruk. Reputasimu sudah hancur. Hanya aku yang mau memberimu pekerjaan. Jangan tidak tahu terima kasih. Xin Shengmu tidak layak dibandingkan dengan aku. Apa? Sekarang, panggil aku Direktur Zeng. Pak Zeng sudah mendirikan perusahaan. Bolehkah saya bertanya, Delajang, perusahaan apa yang Anda dirikan? Apakah itu Binatu atau kedai barbeque? Percaya atau tidak terserah Anda. Saya tidak perlu melapor kepada Anda. Saya tahu. Sebelumnya saya mengabaikan Anda. Itu salah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Tetapi Anda tidak bisa terus-menerus marah kepada saya. Lalu keluar dari perusahaan. Cunyi, demi gengsi Anda sendiri. Anda berbohong dan menipu saya. Ini masalah moral. Bagi Anda, tidak ada manfaatnya sama sekali. Benar sekali, Kai. Anda terlalu berani bicara, Kak Sheng. Sudah merendahkan diri seperti ini. Memohon pada Anda masih mau bersikap angkuh. Dan sengaja menggunakan kebohongan untuk menipu Kak Sheng, ya? Setiap kata yang saya ucapkan adalah benar, percaya, atau tidak. Terserah Anda. Kai, sekarang Xin Sheng sudah menghadapi masalah besar. Apakah Anda ingin melihat jeripaya Kak Sheng selama bertahun-tahun dihancurkan oleh Anda? Apa urusanku? Bukankah Anda bilang Anda adalah Ojo Status? Mengapa tidak pergi memperbaikinya? Jangan-jangan Anda sama sekali tidak bisa? Anda! Kai, seperti Anda yang seorang teknisi dengan perilaku tidak baik. Mau bekerja di mana lagi? Atau jangan-jangan Anda sudah merangkul? Subaili, tempat tujuan saya. Tidak perlu Anda khawatirkan. Zeng Cunyi, siapa yang mengizinkanmu berkata begitu tentang Xiaoli? Qin Yusheng, kamu gila. Saya memang ingin menghajarmu, mendirikan perusahaan, lelucon yang keterlaluan. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan? Berapa banyak prosedur yang harus ditempuh? Kai, kurasa kamu mungkin salah paham. Aku tadi hanya sekadar menyebutkannya saja. Dalam waktu sesingkat ini, selain mengandalkan pria lain, hanya dengan kemampuannya sendiri, mana mungkin dia berhasil? Aku memang mengandalkan diriku sendiri. Tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya bisa menjadi parasit. Dan juga tidak seperti orang-orang tertentu yang sudah dihisap habis darahnya masih merasa bangga di sini. Mengandalkan diri sendiri, Zeng Cunyi, menurutku kamu memang sudah punya pria lain memberiku topi hijau. Wah, tidak menyangka orang yang terlihat sopan ini bisa melakukan hal seperti ini. Ingin mencari jalan pintas saja. Suasana justru dirusak oleh orang-orang seperti dia. Kenapa orang ini seperti ini? Sungguh kutu perusahaan industri. Bagaimana bisa mengizinkan orang seperti ini masuk ke konferensi pers? Usir dia, keluar. Qin Yusheng, hari ini adalah acara peluncuran Shentong Technology. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu di sini. Kamu juga tahu ini tempat apa, Zeng Cunyi. Aku menasihatimu. Berhentilah berkhayal. Shentong Technology bukanlah tempat yang bisa kamu jangkau. Kak Yi, sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah Kak Sheng. Intinya adalah selain wajahmu ini, apalagi yang kamu punya, tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Bukankah hanya bisa bergantung pada pria? Dulu, bukankah kamu juga mengandalkanku? Baru bisa mendapat kesempatan masuk Xin Sheng. Mengandalkanmu, Qin Yusheng. Saat aku pertama kali masuk Xin Sheng hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan beberapa orang. Tapi kamu tahu, Kak Sheng itu jenius. Bukankah kamu hanya berpikir Kak Sheng punya masa depan dan ingin menikmati hasilnya tanpa usaha? Kai, baru berapa hari ini kamu sudah menemukan pengganti? Oh, jangan-jangan bayi di perutmu itu bukan anak Kak Sheng, melainkan anak pria lain. Shubaili, coba katakan sekali lagi. Zeng Cunyi, kamu sudah melakukan hal yang begitu hina. Masih berani berteriak pada orang lain? Qin Yusheng, demi wanita simpan ini, kamu berkata begitu padaku. Bahkan anakmu sendiri pun tidak kamu akui. Xiaoli ada benarnya. Siapa yang bisa memastikan kamu mengandung anakku? Kak Yi, setelah bercerai, kamu sudah mendapat banyak uang. Kalau dipikir-pikir, Kak Sheng,
Kamu seperti pria yang ditipu. Ya, Subaili, kamu pelakor. Kasheng, tolong aku. Qin Yusheng, kamu juga mencari Lan. Cukup, Zheng Chunyi. Xiaoli, kamu baik-baik saja? Cepat bangun. Xiaoli, kamu tidak apa-apa. Aku sangat kesakitan. Tenang, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu berbuat onar di sini? Parong, akhirnya Anda datang. Wanita ini sudah gila. Berani membuat onar di konferensi pers. Saya sudah menasihatinya dengan baik. Dia malah memukul saya. Benar, wanita ini tidak hanya mengacaukan Xinsheng. Sekarang dia juga datang mengacau di konferensi pers Anda. Sekarang dia harus segera diusir. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Direktur Qin menghina mitra kerja saya di depan saya. Apakah Anda tidak menganggap keluarga Rong berarti? Mitra kerja? Dia hanya seorang teknisi yang dipecat dari Xinsheng. Bisa jadi mitra kerja apa? Jangan-jangan dia menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Ya, Direktur Qin. Konferensi pers bukan sirkus. Tidak menyambut padu. Kalau Anda datang untuk mengacau, pergilah sekarang. Qin Yusheng, menurut saya yang harus pergi adalah kalian berdua. Mereka berdua itu Iya, ribut-ribut di pintu masuk. sangat memalukan. Kalau saya melakukan seperti itu, pasti akan pergi dengan malu. Makanya, kalau tidak punya muka, bisa menguasai dunia. Kasheng, tidak apa-apa. Meskipun Zheng Chunyi merangkul Parong, pasti dia hanya pajangan saja. Tidak akan mengancam kita. Para hadirin, sekarang konferensi pers kami secara resmi dimulai. Bagus sekali. Lihat konferensi pers kali ini. Lihat. Para tamu terhormat, sekarang konferensi pers kami secara resmi dimulai. Para tamu terhormat, teman-teman media, selamat datang di konferensi pers paten Shentong Technology. Hari ini, kami akan mengungkap sebuah proyek lintas abad yang mengubah persepsi dan membentuk kembali lanskap kehidupan cerdas tingkat tonggak sejarah. Semua yang hadir di sini akan menjadi saksi sejarah. Apakah ini khayalanku? Proyek Shintong ini, kemiripannya dengan Shin terlalu tinggi. Dan lagi, fungsi Shintong ternyata jauh lebih akurat dibanding Shin. Sudahlah, bagaimanapun juga, konferensi pers kali ini adalah kesempatan penting bagi grup Shinsei. Aku harus bertemu Presiden Direktur Shentong Technology. Mari kita sambut tokoh kunci di balik proyek Shintong, yang juga Presiden Direktur Grup Shentong, Bapak Zheng Chunyi, untuk menjelaskan konsep inti teknologi kali ini. Zheng Chunyi, tidak mungkin. Mana mungkin Zheng Chunyi, si bodoh yang hanya bisa mengetik kode itu. Tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan nama sama. Aku terlalu banyak berpikir. Mana mungkin Chunyi menjadi penanggung jawab proyek sebesar ini? Selamat datang di konferensi pers Shentong Technology. Saya pembicara utama kali ini, Zheng Chunyi. Zheng Chunyi. Ternyata Chunyi benar-benar tidak membohongiku. Sekarang kamu harus memanggilku Direktur Zheng. Tidak menyangka, kan, Qin Yusheng? Dulu, aku yang kamu pandang rendah, hanya sebagai karyawan kecil yang tidak berarti tanpamu. Sekarang berdiri di posisi yang lebih tinggi darimu, merilis paten yang lebih berwibawa. Jangan buru-buru, ini belum berakhir. Aku akan membuatmu dan Subaili menanggung akibatnya. Bapak Zheng di konferensi pers hari ini, pembahasan tentang etika. AI-nya sangat tajam. Saya sampai ingin berinvestasi lebih banyak untuk mereka. Ini proyek kerjasama dengan grup Rong, katanya. Investasi perangkat kerasnya saja 9 digit, belum termasuk biaya tersembunyi. Nilai proyek ini sudah jelas. Pasti menguntungkan. Bapak Chin, maaf, saya masih ada urusan. Saya perlu bicara dengan Bapak Rong. Saya permisi dulu. Bapak Rong. Bapak Qin dari Xingsheng juga datang. Katanya Xingsheng mengklaim versi terbaru New World beberapa hari ini bermasalah besar. Harga sahamnya sudah turun beberapa poin.
Kelahiran Shintong memiliki arah penelitian yang sama dengan New World. Setiap bisnisnya lebih kuat dari Xinsheng. Sepertinya Xinsheng kali ini benar-benar akan hancur. Perusahaan tanpa fondasi memang seperti ini. Mudah bangkit juga mudah jatuh. Sekejap saja. Itu wajar. Ya, bukankah ini mantan teknisi Xinsheng kita? Zheng Chunyi? Sekretaris Xu, Bapak Qin. Benar-benar berbeda dalam 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Baru berapa hari meninggalkan Xinsheng, langsung berubah menjadi Bapak Zheng. Bapak Rong memang memiliki pandangan yang bagus. Sepertinya Bapak Rong tampaknya tidak tahu apa-apa. Ada yang perlu. Kalau tidak ada, pergi saja. Jangan terlalu serius. Aku cuma penasaran. Teknologi baru Shentong ini kok bisa mirip sekali dengan New World kami dari Xinsheng? Bicaralah langsung. Jangan berbelit-belit. Baik. Kalau begitu aku akan bicara langsung. Bapak Zheng ini dulu juga karyawan kami, grup Xinsheng. Saat keluar, sepertinya tidak sengaja membawa sesuatu yang seharusnya tidak dibawa. Bapak Rong, Anda harus hati-hati. Jangan sampai dimanfaatkan orang. Chunyi, jangan-jangan kamu adalah pengkhianat Xinsheng. Shubeli, kamu saja hanya bisa menggunakan cara-cara hina seperti ini memfitnah. Apa maksudmu? Oh, aku mengerti. Jangan-jangan Bapak Zheng tidak bisa menjelaskan dengan jelas, jadi marah dan mulai menyerangku dengan kata-kata. Chunyi, New World adalah hasil jeripayah seluruh karyawan Xinsheng. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Untuk diberikan kepada orang lain, kamu tidak boleh tidak tahu malu seperti ini. Tadi sudah ingin menyerangmu. Sekarang kubalaskan. Tidak usah berterima kasih. Zheng Chunyi, kamu ngapain? Kalian bilang Shintong mirip New World. Benar, memang mirip. Itu karena kerangka inti New World. Konsep algoritmanya semua berasal dari tanganku, Zheng Chunyi. Semua ini adalah karya saya, Zheng Chunyi. Bagaimana mungkin? Chunyi, jangan bercanda, oke? Dunia baru. Bukankah itu Xiaoli? Xiaoli, Qin Yusheng, kamu masih menganggap dunia baru sebagai karya Subaili. Dulu saat dunia baru dalam kesulitan, di mana dia? Pak Qin, Anda menyuruh saya memeriksa catatan sebelumnya. Saya menemukan bahwa 3 tahun lalu, catatan terobosan algoritma inti itu ada sedikit masalah. Katakan. Dalam laporan yang diajukan Departemen Teknologi saat itu, alur pemecahan masalahnya benar-benar terputus, seolah-olah ditulis berdasarkan jawaban yang sudah jadi. Apa maksudmu? Masalah sulit itu dulu. Bukankah mereka yang selesaikan dengan lembur? Saya curiga, orang yang menyelesaikan masalah ini dulu, mungkin orang lain. Kak Sheng, jangan telepon lagi. Kamu sibuk bekerja setiap hari, kamu tidak punya waktu untuk mengobrol denganku. Xiaoli, itu saya masih ada urusan. Versi pembaruan dunia baru terhambat, kita juga bisa berinvestasi di proyek lain. Kumpulkan tenaga, jangan terlalu khawatir. Ya, semuanya sudah terjadi. Terus menyalahkan juga tidak berguna. Jika tidak bisa, coba ajak Xiaoli untuk mengeluarkan warisan Wei Chuan untuk keadaan darurat saya. Xiaoli pasti akan memahamiku. Sudahlah, nanti saja. Tidak mungkin. Dunia baru pasti bukan kamu. Karya Zheng Chunyi, kamu pasti berbohong. Zheng Chunyi, omonganmu tidak ada buktinya. Kalian semua belum tahu kan? Zheng Chunyi ini dulu saat di perusahaan pernah berbohong. Bahkan karena masalah perilaku, dia diusir dari perusahaan kami. Buktinya ada di sini. Buka lebar-lebar mata kalian. Lihat baik-baik. Inilah bukti yang kalian cari.
Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Ini adalah bukti yang kalian cari. Ini adalah bukti paten resmi dan orisinal dari New World, ditandatangani oleh Ochu Satanus. Yang termuda itu pemenang penghargaan sains muda. Ya ampun. Ternyata, tidak. Ochu Satanus yang misterius itu. Qin Yusheng, selama bertahun-tahun ini, aku telah memberikan segalanya untuk Xinsheng. Tapi apa balasanmu untukku? Kau mencuri jasaku, memberikannya kepada timmu. Memakai karyaku untuk memoles selingkuhanmu, Qin Yusheng. Kaulah yang paling tidak tahu muka di dunia ini. Makhluk yang paling tidak berperasaan. Ya Tuhan, dia ternyata orang seperti itu. Nah tadi, mereka bisa membicarakan orang lain di sini. Sungguh hati yang kotor. Melihat apapun kotor. Zaman semakin buruk, pria brengsek dan selingkuhan. Kau bisa datang ke konferensi pers. Jijik. Aku merasa kotor tinggal bersama mereka. Semua karyaku, pada kode dasarnya, memiliki watermark Ochu Satanus. Jika aku memilih menarik semuanya, tebak, Xinsheng, tinggal berapa paten yang berguna? Tidak. Ini pasti tidak benar. Kamu pasti bukan Ochu Satanus? Xiaoli, bukannya kamu bilang, apakah kamu yang sebenarnya Ochu Satanus? Kenapa? Apa bukti yang kamu miliki itu membuktikan bahwa kamu adalah Ochu Satanus? Ini adalah tangkapan layar email Chunyi. Di dalamnya ada email yang dia kirim secara anonim ke Xinsheng, serta catatan komunikasi dengan mentor pada masa New World 2.0. Apakah ini cukup sebagai bukti? Junyi, ternyata selama bertahun-tahun ini, rupanya kamu selalu membantuku. Kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Qin Yusheng, selama bertahun-tahun ini, hal yang paling kusesali adalah memilih untuk bersama dengan orang yang tidak punya hati nurani seperti kamu ini. Tuan Qin, New World dari awal sampai akhir adalah karya Chunyi, termasuk belasan. Paten besar dan kecil, kamu juga harus mengembalikannya. Tidak. Xiaoli, bukankah Wei Chuan masih punya puluhan juta? Berikan kepadaku, asalkan kamu bisa membantuku. Aku pasti bisa bangkit kembali. Kakak Sheng, aku... Cepat. Qin Yusheng, kamu tidak perlu memohon pada Shu Bailey. Apa? Sedikit warisan Gu Huai Chuan itu sudah lama dihabiskan olehnya. Apa maksudmu? Xiaoli, apa maksudnya? Uang Wei Chuan yang ada padamu kan belum kau sentuh. Dia pasti membohongiku kan? Bicara, mana uangnya? Xiaoli, Aku... bicaralah. Biarkan aku yang jelaskan. Gu Huai Chuan, warisan 40 juta itu dalam waktu kurang dari setahun setelah Su Bailey mengurusnya, habis. Tidak hanya itu, investasinya juga gagal. Dan dia berutang. Tidak. Tidak hanya itu, untuk mempertahankan ilusi sebagai nyonya kaya, dia bahkan meminjam uang dari rentenir. Astaga, puluhan juta. Habis begitu saja. Bahkan berutang ke rentenir, serakah sekali. Seperti ular menelan gajah. Palsu! Semua ini palsu! Semua palsu! Zeng Chunyi, aku akan menuntutmu karena fitnah. Kau memfitnahku! Qin Yusheng, aku punya bukti konkret di sini. Apakah kamu masih perlu melihatnya? Tidak. Qin Yusheng, inilah orang yang kau sayangi, rela mengorbankan aku dan anak kita. Kau mendekatinya dengan sengaja demi uang. Pada akhirnya, rencanamu gagal, kan? Shu Bailey, apakah yang dia katakan benar? Bicaralah, mana uangnya? Aku butuh itu untuk menyelamatkan nyawa. Uangnya, bukankah kamu bilang akan membantuku? Kamu terus membohongiku. Kamu hanya ingin mengejar status yang lebih tinggi, bukan? Ya, aku yang menghabiskannya. Lalu kenapa?
Uang yang Hui Chun tinggalkan untukku. Aku mau habiskan bagaimanapun. Apa urusanmu? Kamu si manis. Qin Yashu, berani-beraninya kau memukulku. Kau pikir kau siapa? Kau cuma sampah yang hidup dari belas kasihan Zeng Chunyi. Diam kau. Kenapa? Apa aku salah bicara? Kalau bukan karena grup Xinsheng masih ada nilainya, kau pikir aku akan membawa Hao-Hao merendahkan diri untuk menjilatmu? Mimpi kau. Si pecundang yang bahkan tak bisa jaga anaknya sendiri. Berani-beraninya ikut campur urusanku? Wah, anjing menggigit anjing ya. Yusheng. Semua yang terjadi sekarang ini adalah yang pantas kau dapatkan. Hai, cepat rekam. Jangan direkam. Jadi, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku sudah dibutakan oleh lemak babi. Hati ini sudah dirasuki setan sehingga menelantarkanmu. Semua gara-gara si jalan Shubaili yang menggodaiku. Dia yang menipuku. Zuye, kau pasti masih mencintaiku kan? Kita sudah bersama bertahun-tahun. Punya begitu banyak kenangan indah. Bisakah kau memberiku kesempatan sekali lagi? Zuye, kau masih ingat 5 tahun lalu di rumah kontrakan? Kau bilang, aku pasti bisa sukses. Kamu bilang, akan selalu mencintaiku. Sejak saat itu, aku bersumpah, aku akan selalu mencintaimu. Dan terobosan pertama di dunia baru, aku berbicara sambil mengangkat gelas perayaan. Kamu menatapku dengan penuh kekaguman sambil tersenyum. Sejak saat itu aku bersumpah, aku pasti akan memberikan yang terbaik di dunia ini untukmu. Dan anak kita, jika anak itu masih ada, seharusnya sudah menendang perutmu kan, Zuye. Aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang sisa hidupku. Apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya padamu. Asalkan kamu memaafkanku. Raja cinta, ingatanmu sungguh luar biasa. Sayangnya, semuanya kamu ingat terbalik. Ingatanmu memang bagus sayangnya. Semuanya salah ingat. Lima tahun lalu, di rumah kontrakan, kamu bilang padaku, hanya aku yang bisa membantumu. Aku pun menjadi teknisi paling bawah di Xinsheng. Di pesta perayaan perusahaan, kamu bilang semua ini adalah jasa departemen teknologi. Namaku bahkan tidak disebut. Dan anak kita, kamu lebih tidak berhak menyebutnya. Di surat persetujuan aborsi anak, masih ada nama besarmu, Qin Yusheng. Ini tidak mungkin. Xiaoli? Xiaoli? Kamu tadi kemana? Aku baru saja keluar jalan-jalan. Oh. Junyi, tanda tangan itu bukan aku yang buat. Junyi, jangan penjelasanku. Apakah itu tanda tanganmu? Apa bedanya lagi? Aku yang membunuh anak kita. Selesai. Semuanya selesai. Siapa Qin Yusheng? Qin Yusheng, Anda diduga melakukan penggelapan jabatan, penipuan bisnis, serta pengalihan aset perusahaan secara ilegal. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Qin Yusheng, kamu tidak perlu khawatir. Xinsheng juga adalah jerih payahku. Setelah likuidasi kebangkrutan, aku akan mengambil alihnya sendiri. Ibu Shubaili, Anda diduga melakukan penipuan keuangan dalam jumlah besar, menghasut orang lain, serta kemungkinan terlibat dalam masalah ekonomi lainnya. Silakan ikut kami juga. Zeng Chunyi, kamu puas sekarang. Kamu menghancurkanku. Kau hancurkan Kak Sheng. Wanita beracun, semoga kau mati mengenaskan. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Belum pernah sejernih ini pikiranku.
Kalau begitu, anggap saja semua orang baru saja menonton pertunjukan monyet. Mari kita lanjutkan jamuan makan malam kita. Bersulang untuk semuanya. Qin Yusheng, Xu Baili, balasan untuk kalian akan segera tiba. Dan dunia baruku, sekarang, baru saja dimulai. Baik, terima kasih semuanya. Baik, tidak masalah. Berita Keuangan Kota Utara melaporkan sistem New Pupil telah diaktifkan. Uji coba awal mendapat pujian dari pengguna. Akan segera diterapkan secara luas dalam kehidupan. Di Pupil Tech mungkin akan menggantikan grup Xinsheng menjadi bintang baru di industri. Silakan masuk. Direktur Zeng, penampilan Anda bagus. Sepertinya nahkoda Deep Pupil. Cepat beradaptasi. Berkat Direktur Rong dan tim yang hebat. Ya. Likuidasi kebangkrutan Xinsheng selesai. Qin Yusheng dihukum 5 tahun. Eksekusi paksa properti. Xu Baili juga hampir sama. Setelah keluar masih harus terus melunasi utang anak itu. Dijemput oleh kerabat jauh. Mengerti. Anda sepertinya sama sekali tidak terkejut. Qin Yusheng akan berakhir seperti ini. Qin Yusheng tidak pernah mengerti. Seberapa tinggi dia berdiri? Sepenuhnya tergantung pada seberapa tinggi batu fondasi yang kuberikan. Dia sendiri yang menghancurkan batu fondasi itu. Jatuh hanyalah masalah waktu. Dengar-dengar Qin Yusheng dalam persidangan mengaku penyesalan terbesarnya adalah tidak mengenali lebih awal bahwa Anda adalah Hoculus. Bukan itu yang dia sesali. Yang dia sesali adalah kehilangan seseorang yang bisa membuatnya selamanya menikmati kekuasaan. Batu loncatan yang tidak mengharapkan balasan. Lalu apa rencana Anda selanjutnya? Setelah sistem New Pupil stabil, aku ingin beristirahat sejenak. Kalau begitu, apa Anda keberatan mengajak saya ikut? Kebetulan saya tahu sebuah pulau dengan pemandangan yang sangat indah. Tuan Rong, dengan status apa Anda mengajak saya? Sebagai undangan persahabatan antar mitra kerja, tentu saja, jika Anda bersedia meningkatkan kehubungan lain, saya juga tidak keberatan.